Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Zaina Nabila dengan NPWP 50012211055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode inversi tentang optimasi global dengan metode simulated annealing dan juga genetik algoritmik. Nah, di sini ada 4 soal. Untuk soal yang kelima yaitu menjelaskannya dari soal nomor 1 sampai 4. Langsung saja untuk nomor 1, jelaskan keuntungan dan juga kelebihan dari optimasi global dengan metode simulated annealing dan juga genetik algoritmik. Untuk metode simulated annealing sendiri itu merupakan metode optimasi global yang terinspirasi dari proses pendinginan logam. Kelebihan utama dari metode ini yaitu kemampuannya untuk menghindari perangkap minimum lokal dengan menerima solusi yang lebih buruk secara probabilistik, terutama pada suhu yang tinggi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi ruang parameter dan menjadikannya efektif untuk masalah non-linear dan berdimensi rendah hingga menengah. Selain itu, metode simulated annealing relatif mudah diimplementasikan dan hanya membutuhkan satu solusi pada setiap iterasinya, sehingga penggunaan memori lebih efisien dibanding dengan metode populasi. Namun, kekurangan dari metode ini yaitu konvergensinya yang lambat jika parameter pendinginan tidak disesuaikan dengan baik. Selain itu, hasil akhir sangat sensitif terhadap konfigurasi awal, seperti suhu awal, laju pendinginan, dan batas iterasinya, yang jika tidak optimal dapat mengakibatkan solusi suboptimal. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu genetik algorithm adalah metode optimasi evolusioner yang meniru prinsip seleksi alam melalui proses reproduksi, crossover dan juga mutasi dalam suatu populasi solusi. Kelebihan dari metode genetik algorithm adalah kemampuannya untuk menjelajahi ruang solusi secara luas secara paralel, sehingga memiliki potensi besar untuk menemukan solusi global, terutama pada masalah berdimensi tinggi atau dengan banyak minimum lokalnya. Selain itu, metode genetik algorithm tidak memerlukan informasi turunan fungsi dan fleksibel digunakan dalam berbagai jenis fungsi objektif yang tidak kontinu maupun tidak terdiferensialkan. Namun, kekurangan dari metode ini terletak pada kebutuhan komputasi yang tinggi karena mengelola seluruh populasi solusi dalam banyak generasi. Di samping itu, konvergensi genetik algorithm bisa lambat dan cenderung stagnan pada generasi tertentu. Apabila eh, keragaman populasi tidak dipertahankan, misalnya karena tekanan seleksi yang terlalu besar atau laju mutasi yang rendah. Kemudian untuk soal nomor 2, jika data di generasi diobservasi menggunakan persamaan berikut, D terus sama dengan Y sama dengan cos omega 0 M1X plus M1 dan M1 kali M2 dengan true model M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6 dan mu 0 oh dan juga omega 0 sampai dengan 20 dengan X bernilai 0 sampai dengan 2. Terutama tentukan inverted atau inversi model M1 dan M2 dengan menggunakan metode simulated annealing dan juga genetic algorithm. Nah, em, untuk M1 dan juga M2 untuk simultan annealing sendiri didapatkan sebesar untuk M1-nya 3,7361, M2-nya 4,0132. Kemudian untuk metode genetik algorithm untuk M1-nya sendiri sebesar 3,0602, untuk inversi pada M2 sama dengan 4,9229. Kemudian untuk soal nomor 3, nah di soal nomor 3 ini akan diberikan noise dengan menggunakan random number dari distribusi normal sama dengan 0, kemudian standar deviasi noise sebesar 0,3. Kemudian tentukan estimasi model M1 dan M2 menggunakan metode simulated annealing dan juga genetic algorithm. Didapatkan hasil M1 M2 inversi pada metode simulated annealing untuk M1 sama dengan 3,0591 dan M2 sebesar 4,8786.
Kemudian untuk metode genetik algoritma untuk M1 sebesar 4,6796 dan untuk M2 sebesar 3,2142. Nah, untuk metode genetik algoritma sendiri, em, di sini ada atau didapatkan tiga grafik, yang mana untuk grafik pertama itu merupakan interpretasi dari data true data, dari data observasi dan juga solusi dari metode em, genetik algoritmik. Nah, untuk grafik pertama sendiri menunjukkan hasil fitting dari antara data sebenarnya, data pengamatan, dan juga hasil prediksi dari genetik algoritma. Nah, di sini ada garis hitam, ini merupakan eh, data yang sebenarnya. Kemudian untuk bulat-bulat hitam ini merupakan data observasi, dan garis merah merupakan solusi dari feed data tersebut. Nah, terlihat bahwa garis merah ini mengikuti pola dari true data atau data sebenarnya dengan sangat baik, yang mana menunjukkan bahwa genetik algoritma ini mampu mempelajari pola dengan akurasi yang sangat tinggi dan menghasilkan model yang mampu merekonstruksi sinyal ASI secara efektif karena mengikuti dari data sebenarnya. Nah, kemudian untuk data kedua, ini merupakan hubungan antara iterasi dan juga besar error. Garis warna biru ini merupakan average error atau error rata-rata, dan untuk garis merah ini merupakan minimum error. Kedua kurva menunjukkan penurunan yang tajam, yang mana menandakan bahwa solusi dengan kualitas baik segera ditemukan. Setelah sekitar 20 iterasi, nah eh, kira-kira pada posisi ini, iterasi ke-20, error menjadi error menjadi stabil dan mendekati nol, yang mana menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai konvergensi dan menemukan solusi optimalnya. Kemudian, grafik yang ketiga ini merupakan hubungan antara iterasi dengan model parameternya. Garis ketiga menggambarkan estimasi parameter model M1 dan M2 seiring dengan waktu. Garis biru ini itu merupakan estimasi dari M1-nya. Kemudian untuk garis merah itu merupakan estimasi dari M2. Kemudian untuk garis hijau putus-putus merupakan M1 dari true model. Kemudian garis hitam putus-putus itu merupakan true model untuk M2. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa seiring bertambahnya iterasi, itu estimasi parameter secara bertahap bergerak mendekat nilai sebenarnya, yang mana menunjukkan bahwa genetik algoritma tidak hanya meminimalkan dari segi errornya, tetapi juga berhasil mengidentifikasi parameter yang tepat untuk model yang digunakan. Jadi, seiring dengan bertambahnya iterasi. Kemudian, untuk metode selanjutnya yaitu simulated annealing. Nah, di sini saya menggunakan N sampai dengan 40, yang mana jumlah partikelnya sebanyak 40, X min X max-nya seperti yang di soal, X min-nya 0, X max-nya 2, dan untuk true modelnya untuk M1 2,5, untuk M2 sama dengan 6, dan standar deviasi untuk noise sebesar 0,3. Langsung saja untuk untuk grafik yang pertama. Untuk garis warna hitam ini merupakan data tanpa noise. Untuk garis merah ini merupakan solusi dari metode simulated annealing.
Dan titik warna biru atau lingkaran warna biru ini merupakan data dengan noise. Struktur grafik serupa, serupa dengan yang digunakan pada metode sebelumnya, yaitu genetik algorithm. Data sebenarnya garis hitam, pengaman titik lingkaran, dan hasil prediksi atau solusinya garis merah. Namun berbeda dengan metode sebelumnya, hasil prediksi dari simultan annealing tidak sehalus dan tidak seakurat garis merah pada grafik sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun simultan annealing mampu mendekati bentuk sinyal aslinya, namun performa fittingnya tidak sebaik atau tidak sebagus daripada metode genetik algorithm dalam menangkap detail pola datanya. Kemudian untuk grafik yang kedua, ini merupakan hubungan iterasi dan juga errornya, yang mana memperlihatkan sama seperti metode sebelumnya, yang mana garis warna biru ini merupakan em, error rata-rata, kemudian garis merah itu merupakan error minimumnya. Yang mana meskipun terjadi penurunan error yang cukup cepat di awal, grafik ini menunjukkan fluktuasi error yang lebih tinggi dibandingkan dari metode genetik algorithm. Ini menandakan bahwa proses eksplorasi pada simultan annealing lebih tidak stabil dan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai solusi yang optimal. Kemudian untuk grafik yang ketiga, ini merupakan hubungan antara iterasi dan juga parameter modelnya. Garis biru ini merupakan besar atau nilai dari M1 untuk estimasi M1, garis merah estimasi M2, kemudian true data untuk M1 ditunjukkan pada garis warna hijau putus-putus, dan true data M2 ditunjukkan pada grafik warna hitam putus-putus ini. Nah, dari grafik terlihat bahwa beberapa estimasi parameter terjebak atau stuck pada nilai yang jauh dari nilai sebenarnya, dan tidak semua konvergen secara akurat, yang mana menunjukkan bahwa meskipun simulator annealing mampu memperbaiki error, kemampuannya dalam menemukan parameter model yang tepat itu tidak sebaik atau tidak sebagus dari metode genetik algoritma. Kemudian untuk soal nomor 4, yang mana apa pengaruh pemberian noise dibandingkan noise free terhadap hasil model inversi M1 dan juga M2. Nah, pada metode simulated annealing, pemberian noise pada data observasi menyebabkan peningkatan ketidakpastian dalam proses estimasi parameter modelnya, yang mana data noise membuat fungsi objektif itu menjadi kurang halus dan mengandung lebih banyak lokal minimum. Hal ini dapat menyebabkan algoritma pada simultan annealing lebih sulit membedakan antara solusi yang benar dan yang kebetulan cocok dengan pola noise-nya, terutama pada suhu yang rendah ketika peluang menerima solusi lebih buruk semakin kecil, yang mana berakibat bahwa hasil estimasi parameter M1 dan M2 cenderung menyimpang dari nilai sebenarnya dan dapat menunjukkan fluktuasi yang lebih besar sepanjang iterasinya, sepanjang bertambahnya dari iterasi tersebut. Sebaliknya, pada data tanpa noise, permukaan fungsi objektif akan lebih bersih dan mencerminkan hubungan fisis antara model data secara langsung. Oleh karena itu, algoritma
dari Smart Unlink dapat melakukan pencarian solusi secara lebih terarah menuju minimum global yang menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat dan stabil, serta konvergensi yang lebih konsisten terhadap nilai M1 dan M2 yang sebenarnya. Pemberian noise menguji ketahanan daripada algoritma terhadap ketidakpastian data. Meskipun simulated annealing ini mampu menangani data noise yang lebih baik dibandingkan dengan metode lokal, tetap terjadi penurunan presisi dan juga potensi bias dalam hasil inversinya. Terutama jika tingkat noise tinggi atau fungsi objektif terlalu tajam. Nah, kemudian untuk pemberian noise pada genetic algorithm sendiri dibandingkan dengan data tanpa noise memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil inversi parameter dari M1 dan juga M2-nya. Dalam kondisi data bebas dari noise, fungsi objektif yang digunakan genetic algorithm dapat mempresentasikan hubungan antara parameter model dan data secara langsung dan akurat. Hal ini memungkinkan proses seleksi dan juga evolusi populasi berjalan lebih efisien menuju solusi optimal, sehingga estimasi M1 dan M2 mendekati nilai sebenarnya atau true modelnya. Sebaliknya, pada kasus data menggunakan noise, nilai error atau fitness menjadi terdistorsi karena adanya gangguan acak dalam data akibat dari penggunaan noise. Hal ini menyebabkan individu-individu dalam populasi yang mungkin cocok secara kebetulan dengan noise memiliki peluang yang lebih besar untuk terseleksi, meskipun tidak mewakili daripada solusi fisis yang benar. Akibatnya, proses konvergensi menjadi kurang stabil, estimasi parameter menjadi lebih menyebar, dan hasil inversi cenderung menyimpang daripada nilai sebenarnya. Dengan demikian, kehadiran noise menurunkan akurasi dan juga ketepatan model hasil inversi dengan menggunakan genetik algoritma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku mau sholat, Zen.